kuliah itu. Saya sudah sempat sama saya di bulan. Jadi pas waktu abang bilang hati bermimpi, saya jadi ingat kisah saya di kampung dulu di Gorontalo kan. Di situ lumayan. Sama nonton kan TV nggak ada gagap. Tetangga banyak banget orang nonton padat susah masuk. Nangis nonton itu kisah apa sih bu? Saya kata ibu saya, kisah si Sukur lumayan. Kita tanda tangan kontrak sama Imagine dan kita bermimpi kan, ya. Aduh, saya jadi ini. Jadi itu sama sekecil sama paling mimpi untuk film kan. Saya mimpi jadi penulis sekarang lebih mudah kan. Penulis tidak butuh uang, tidak butuh tampak yang ganteng kan. Saya aktor, mau lambat dikit, maju. Oh, gagal. Coba ya, perlu luka kok, gitu kan. Akhirnya saya bilang yang tak ngomongin apa? Buku bisa dibilang kan. Saya bikin buku tapi tidak tahu diri juga. Terus buku kisah diri saya sendiri. Tulisan mimpi tentang anak muda dari kampung yang nggak tahu diri ke Jakarta ingin sukses kan. Itu saya tulis tapi kata Pak Asma ternyata kisah lo itu butuh ada suaminya di situ. Pak Asma dia ada Pak Isa Lamsa suaminya. Kata Pak Asma sama Pak Isa, Dad untuk menulis biografi butuh 3. Kisahnya luar biasa, penceritanya luar biasa, dan orangnya harus luar biasa. Orangnya luar biasa. Ini gimana? Saya bukan siapa-siapa, biografi lagi. Jadi akhirnya saya bilang, jadi udah bisa nulis novel ya Pak? Udah gampang, kita pikirin lagi. Akhirnya saya nulis terus, saya nulis sampai akhirnya saya bilang, mungkin difilmkan biografi. Sedangkan Bapak B.J. Habibie kan terkenal ya. Kalau saya bukan siapa-siapa, tapi satu Sulawesi sih. Yang memungkinkan kan. Akhirnya tanpa itu 3 produser besar tawar besar untuk difilmkan, tapi saling memilih Imagine yang bikin tetangga segitu di TV ya, lumayan terkenal juga. Tapi saya suka mereka karena idealisnya. Baru namain PT mereka aja PT Impian Indonesia. Pas saya bilang keluarga, saya mau difilmkan oleh PT Impian Indonesia. PT apa itu? Taman Impian Jaya Ancol. Bukan. PT Impian Indonesia itu perusahaan tetangga masa kini terkenal. Orang nggak percaya kalau kita sama difilmkan. Akhirnya suatu saat kita produsen, kita ke kampung-kampung, ketemu wali kota, gubernur, kita akan lihat ke mereka bahwa kisah lo bisa difilmkan untuk menginspirasi orang banyak. Gubernur, ketemu wali kota. Jadi saya bilang, saya ingat, baru ingat tadi kata hati bermimpi. Ibu saya di beberapa tahun lalu, waktu Siti Nurbaya susah banget nonton, kita nonton TV, nonton di tetangga, padat kita masuk dari rumah begini, dari film jendela, kata ibu saya, udah Siti Nurbaya nanti film hidup kamu juga bakal dipilih. Gitu kata ibu saya. Rela videoin saya. Makasih Pak. Terima kasih. Dad, pertanyaannya apa? Ini jadi contoh teman-teman semua. Yang penting pertanyaannya nggak penting. Tapi ini saksi hidup, contoh hidup. Hati-hatilah bermimpi, bukan hanya saya. Dia juga akan segera terwujud. Gak ada yang tahu, nobody knows. Kalau tiba-tiba dia mendunia, tembus di Hollywood, amin. Pernah ada yang menyepelekan. Amin. Wujudkan. Percuma bermimpi kalau hanya bermimpi tidak diwujudkan. Ambil kamera, ambil handphone. Anak saya pernah ada tugas akhir sekolah. Dia bilang, ayah, ini kita dibikin kelompok, semua harus sewa kamera profesional ini belum. Saya bilang nggak usah, pakai iPhone kamu, syuting semua bisa dilakukan. Buat yang menurut kami yang terbaik, dan alhamdulillah dengan angka terbaik dia mendapatkan jadi produk yang terbaik. Masih skenario. Jadi budget bukan segala-galanya, tapi kenalilah produk yang akan segera Anda eksekusi. Wujudkan, jangan hanya jadi penonton, jadi bagian dari sejarah.